Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air. Baik, capaian pembelajaran yang perlu kalian tuntaskan pada kali ini tentang elemen Al-Quran Hadis adalah peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan Hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama, mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan Hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama, membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa cinta tanah air dan moderasi beragama adalah ajaran agama, dan terakhir, membiasakan sikap cinta tanah air dan moderasi dalam beragama. Baik, ini adalah capaian pembelajaran secara keseluruhan ya. Namun kali ini kita akan belajar hanya fokus kepada cinta tanah air. Maka tujuan pembelajarannya adalah pertama, membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. Kedua, menganalisis Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. Ketiga, mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap cinta tanah air. Baik, mari sekarang kita membaca Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Baik, perhatikan cara membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda. Man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya atau terjemahnya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh kepada Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, selanjutnya ayat tersebut, Quran Surat Al-Qasas ayat 85 tersebut, ada sebabnya kenapa ayat tersebut turun, yaitu karena peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yastrib, atau sekarang yang dikenal dengan nama kota Madinah. Pada saat itu, Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar dan sempat menginap beberapa hari di Gua Hiro. Lantas, ketika Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan berada di satu tempat yang bernama Juhfah, yang lokasinya berada di antara Mekah dan Madinah, Rasulullah kemudian berhenti sejenak dan mengarahkan tatapan matanya ke arah jalan menuju kota Mekah. Dalam hati beliau, muncul rasa rindu dan teringat kepada tempat kelahiran beliau, yaitu kota Mekah. Maka pada saat itulah Malaikat Jibril datang untuk menurunkan wahyu Quran Surat Al-Qasas ayat 85 ini. Lantas beberapa waktu kemudian Rasulullah diizinkan untuk kembali kepada kota Mekah, yaitu dalam peristiwa Fathul Mekah. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tafsir Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Jadi, perhatikan ada satu kata yaitu laradduka ila ma'ad yang ada dalam ayat 85 dari Quran Surat Al-Qasas ini memiliki makna yang berbeda dari beberapa kitab tafsir. Yang saya sajikan di sini ada 5 kitab tafsir. Perhatikan, yang pertama dari tafsir Al-Muyassar memaknai bahwa kata laradduka ila ma'ad itu diartikan sebagai tempat yang kamu keluar darinya. Maksudnya yaitu adalah kota Mekah. Tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh yang mengartikan kata laradduka ila ma'ad itu artinya adalah sebagai tempat tinggal pertamamu, yaitu kota Mekah. Lantas, yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir mengartikan bahwa kata laradduka ila ma'ad ini adalah sebagai tempat kembali yang maksudnya itu adalah hari kiamat.
Selanjutnya, tafsir wajiz mengartikan kata laro duka ilama'at itu sebagai tempat kembali yang mana maksudnya adalah bisa kota Mekah atau bisa juga sebagai akhirat. Dan yang terakhir yaitu adalah tafsir tahlili yang mengartikan bahwa kata larot duka ilama'at itu bisa diartikan sebagai Mekah, kematian, ataupun surga gitu ya. Jadi ada berbagai macam penafsiran yang berbeda tentang kata larot duka ilama'at gitu. Baik, selanjutnya contoh perilaku cinta tanah air yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini yang saya sajikan ada 6 contoh, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kalian pun bisa menemukan contoh-contoh yang lain yang relevan dengan perilaku cinta tanah air. Yang pertama, yang saya sajikan adalah mengikuti upacara dengan khidmat. Jadi mengikuti upacara dengan keadaan yang tenang, keadaan yang khidmat, tidak gaduh sendiri, gitu ya. Supaya kita bisa benar-benar merasakan bagaimana khidmatnya sebuah upacara, gitu. Yang kedua adalah memahami sejarah bangsa. Dengan kita memahami sejarah bangsa ini, kita akan tahu betapa dan bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk mengupayakan supaya kita bisa hidup aman pada saat ini. Jadi kita punya rasa menghargai, tidak acuh tak acuh, tidak take it for granted gitu ya. Tidak gratis loh ini semua, namun ada yang mengupayakan ini semua dan hal yang patut kita lakukan adalah menghargai itu semua. Nah, yang ketiga adalah melestarikan lagu daerah dan lagu wajib nasional. Baik, meskipun kita memiliki kesenangan terhadap lagu-lagu dari luar negeri, hal itu boleh, namun kita juga perlu ingat bahwa kita juga memiliki lagu daerah dan lagu wajib nasional, yang mana itu mencerminkan identitas kita. Jadi, jangan lupa dengan identitas kita, dan kita perlu melestarikan lagu daerah dan lagu wajib nasional tersebut. Contoh yang keempat adalah melestarikan permainan tradisional. Di sini yang saya berikan contohnya adalah permainan congklak atau kalau di daerah saya, di daerah Jombang, itu namanya adalah dakon. Ya, mungkin di tempat kalian penyebutannya berbeda-beda. Dan kalian juga bisa menyebutkan contoh permainan yang lain, tidak hanya yang ada di dalam tampilan ini. Misalnya, kalian memiliki pengalaman bermain dulu bersama teman-teman kecil kalian, permainan petak umpet, kemudian kobak sodor, dan yang lainnya. Masih banyak sekali permainan tradisional lainnya yang bisa kita eksplor. Itu ya. Baik, contoh selanjutnya yaitu adalah menghargai perbedaan suku, ras, dan agama. Ini ya, jadi bisa dilihat bahwa kita memiliki suku yang banyak, kita memiliki ras yang bermacam-macam, kita juga negara kita mengakui berbagai macam agama, kita hidup bersama, maka kita perlu menjaga kerukunan supaya kita bisa hidup bersama dengan tenang, gitu. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai tanah air artinya kita juga mencintai tempat tinggal kita. Manakala kita mencintai dan menghargai tempat tinggal kita, maka tempat tinggal kita juga akan memberikan hal yang sebaliknya kepada kita. Kalau kita mengotori lingkungan kita mencemari lingkungan kita, maka yang kita dapatkan ya lingkungan yang kotor itu yang mengganggu kesehatan kita. Tetapi manakala kita memberikan sesuatu yang baik terhadap lingkungan, maka lingkungan juga akan memberikan timbal baliknya yang baik kepada kita. Oke, selanjutnya, manfaat apa yang bisa kita dapatkan manakala kita memiliki sikap cinta tanah air? Yang pertama, kita memiliki identitas yang kuat dan rasa bangga terhadap bangsa dan negara kita. Identitas kita ya Indonesia karena kita lahir di Indonesia dan suku dan bangsa kita, suku kita ada di Indonesia yang bermacam-macam itu, kemudian kita lahir sebagai bangsa Indonesia, itu adalah identitas kita. Selanjutnya, memiliki rasa memiliki terhadap bangsa sehingga kita bisa bersikap saling menghargai.
gitu. Dan yang terakhir, kita memiliki rasa bangga terhadap negara sehingga, output perilaku kita adalah perilaku yang sesuai dengan aturan negara. Baik itu, mungkin kalian juga bisa menyebutkan manfaat yang lainnya yang kalian rasakan dalam kehidupan faktual kalian, gitu ya. Baik. Terima kasih, begitu yang bisa kita, bahas kali ini. Mungkin kalian bisa, membuka, eee, diskusi di kolom komentar di bawah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.